Salawat serta salam senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin Allahumma amin. Sahabat Bas yang berbahagia, Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali dengan saya Satrio Bagas yang insya Allah akan menemani Anda semua dalam segmen acara Potret Salafus Soleh bersama Ustadz Miftahul Mahmud Hafizallahu Ta'ala. Dan di kesempatan yang baik ini sahabat Bas, kita akan menyimak bersama mengenai kisah orang-orang yang malu. Bagi Anda sahabat Bas dimanapun berada yang ingin ikut bergabung untuk bersoal jawab, kami persilahkan bagi Anda untuk bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS, WA maupun telepon di nomor 085725009444. Kami ulangi 085725009444. Dan untuk itu marilah kita simak bersama kajian pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfat 'ain wa aslih lana sya'nana kullah la ilaha illa anta. Kaum muslimin wal muslimat, saudaraku saudariku, sahabat Bas dimanapun Anda berada, barakallahu fikum jami'a. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan curahan rahmat dan berbagai karunia-Nya, alhamdulillah kita bisa menjalani berbagai aktivitas, tugas-tugas dan pekerjaan kita, dan yang paling utama dengan karunia, rahmat dan pertolongannya kita bisa menunaikan ibadah dan ketaatan kepadanya. Karena itu merupakan tujuan utama Allah hadirkan kita di muka bumi ini, yaitu agar supaya mewujudkan hakikat penghambaan kepadanya, yaitu dengan beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Dan dengan perlindungan penjagaan yang Allah berikan kepada kita, kita bersyukur dijauhkan, dihindarkan dari berbagai keburukan. Dan hanya kepada Allah kita memohon perlindungan. Tidak ada pelindung terbaik kecuali Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga untuk keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'u tabi'in, para ulama, serta setiap orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau, mengikuti petunjuk-petunjuk beliau dengan baik dan dengan benar. Dan semoga saya dan juga Anda, saudaraku-saudariku, termasuk di antara umat Rasul yang setia mengikuti ajaran yang beliau bawa, ittiba dengan agama yang beliau ajarkan kepada kita, sehingga layaklah kita memperoleh keselamatan berada di atas jalan yang lurus sebagaimana beliau membawa ajaran tersebut. Dan dengan demikian kita juga berharap agar kita selamat dari berbagai jalan penyimpangan dan juga kesesatan-kesesatan. Karena jaminan keselamatan datang melalui lisan Rasulullah SAW bagi sesiapa yang berpegang teguh dengan warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah untuk umat ini, yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Yang siapa berpegang teguh dengan keduanya maka tidak akan tersesat selamanya.
Dan untuk itu tentu kita semuanya membutuhkan bimbingan, petunjuk, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saudaraku, saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senang sekali pada kesempatan yang baik ini kembali dapat hadir dan menyapa sahabat BAS dimanapun berada, baik yang menyimak via 93.2 MHz dan juga via media yang lain seperti di live Facebook BAS FM ataupun via siaran di streaming BAS FM, yang mudah-mudahan melalui sarana dan media ini menjadi sebab tersebarnya ilmu yang bermanfaat untuk umat dan kaum muslimin merasakan nikmatnya ilmu, nasihat-nasihat dari kitabullah Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, serta petuah-petuah luhur dari para ulama Rabbani. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini izinkan saya untuk berbagi kisah yang mengandung faedah dari potret kehidupan orang-orang mulia dari para salafus salih. Dan pada kesempatan ini akan saya ketengahkan tentang potret sifat malu yang dimiliki oleh orang-orang mulia dari generasi awal Islam. Namun sebelum itu perlu kita fahami bersama, perlu kita ingat kembali tentang sifat al-haya, yaitu sifat malu. Bahwasanya sifat malu itu merupakan satu dari sifat-sifat luhur yang diajarkan oleh Islam. Dengan kata lain, sifat malu adalah karakter luhur, sifat yang terpuji dan bagian dari akhlakul karimah. Tentu yang dimaksud sifat malu di sini adalah malu yang sesuai dengan petunjuk syar'i. Sifat malu yang baik. Sifat malu yang pada tempatnya. Namun apapun itu, asal dari sifat malu itu seluruhnya adalah kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, beliau SAW bersabda, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak mendatangkan sesuatu melainkan kebaikan semata-mata. Jadi malu itu tidak mendatangkan sesuatu melainkan kebaikan semata-mata. Begitu juga di dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-haya'u khairun kulluh. Malu itu kebaikan seluruhnya. Malu itu kebaikan seluruhnya. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini menunjukkan bahwa pada dasarnya sifat malu itu adalah kebaikan semuanya isinya. Inilah landasan perlunya ataupun dasar perlunya kita mengetahui hakikat sifat malu yang terpuji. Dan tentu tujuannya supaya kita bisa memiliki akhlak seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, di antaranya adalah sifat malu. Selain dari apa yang telah disabdakan Nabi SAW bahwa sifat malu itu merupakan akhlak para rasul, merupakan akhlak para nabi. Dan terutama pemimpin para nabi, penghulunya para nabi, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dan Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwasanya sifat malu itu merupakan cabang dari keimanan. Seperti sabda beliau, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah.
Iman itu memiliki lebih dari 70 atau 60 cabang. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah. Cabang yang paling utama, yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Di dalam riwayat lain beliau bersabda, fa'alaha, yang tertinggi adalah qawlu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Kemudian beliau bersabda, wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Dan yang paling rendah dari cabang keimanan tadi adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Misalnya duri, ya, menyingkirkan gangguan dari jalan. Imatatul adza 'anit tariq. Kemudian di akhir hadis beliau bersabda, wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu adalah salah satu cabang iman. Apa keutamaannya? Ya, setelah kita mengetahui dari dalil-dalil yang menunjukkan tentang kedudukan sifat malu, ya, kedudukan sifat malu, bahwasanya malu itu pada dasarnya membawa kebaikan seluruhnya. Dan bahwasanya malu itu merupakan cabang dari keimanan, sebagaimana sabda Nabi tadi. Apa keutamaan yang lain yang perlu kita juga ketahui supaya kita setelah belajar dari karakter indah di dalam ajaran Islam yang mulia ini, yaitu sifat malu, nanti kita harapannya bisa mengamalkannya. Diawali dengan kita mengetahui ilmunya, kemudian juga mengetahui tentang fadilah dari amalan tersebut. Nah, ternyata di dalam sifat malu juga memiliki keutamaan, fadilah. Di antaranya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang malu. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang malu. Hal ini perlu kita ketahui bersama, kita pelajari terlebih dahulu sebelum nanti insya Allah akan kita hadirkan kisah potret kehidupan salafus salih tentang sifat malu yang ada pada mereka. Nah, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha azza wa jalla hayyun sittirun yuhibbul haya'a was-sitra. Fa idza iktasala ahadukum falyastatir. Sesungguhnya Allah azza wa jalla Maha Pemalu. Allah azza wa jalla Maha Pemalu. Maha menutupi. Dia mencintai rasa malu dan ketertutupan. Apabila salah seorang dari kalian mandi, maka hendaklah dia menutup dirinya. Ini contoh hadis dari sabda Nabi SAW yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai sifat malu, dan tentu saja mencintai orang yang berkarakter dengan sifat itu, sifat malu itu, sifat malu tersebut. Bahkan di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya al-haya, sifat malu itu juga adalah akhlaknya para malaikat. Dan karena malaikat adalah makhluk Allah tabaraka wa ta'ala yang bersih dari sifat-sifat yang buruk. Allah sucikan mereka, Allah muliakan mereka. Dan malaikat itu memiliki karakter-karakter ataupun sifat-sifat yang mulia sesuai dengan yang Allah kehendaki pada mereka. Rasulullah SAW bersabda, Ala astahyi min rajulin tastahyi minhul malaikah
Apakah aku tidak pantas merasa malu terhadap seseorang? Padahal para malaikat merasa malu kepadanya. Jadi ternyata para malaikat itu juga memiliki akhlak, sifat malu. Nah, dari masih banyak dalil yang lain dari hadis berkaitan dengan sifat yang mulia ini, sifat malu ini. Dari sini jelas bahwasanya sifat malu itu seluruhnya adalah kebaikan. Karena selain daripada mengambil dan meneladani sifat Allah yang maha tinggi lagi maha mulia, yang Allah itu adalah maha pemalu. Begitu juga meneladani akhlaknya para malaikat. Kemudian juga meneladani manusia terbaik, para nabi dan para rasul. Lebih-lebih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian juga sifat malu itu telah dipraktekkan oleh generasi salaf seperti para sahabat, kemudian juga para tabi'in. Namun sebelum itu, apakah ada dari sifat malu itu yang tidak pada tempatnya? Memang tadi sudah kita sebutkan, kita bacakan bahwa malu itu seluruhnya adalah baik. Hanya saja ada pengecualian sifat malu yang karena tidak pada tempatnya. Maka jawabannya ada, yaitu malu yang tidak pada tempatnya. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat malu yang tidak pada tempatnya adalah sifat malu yang menghalangi seseorang dari ketaatan. Ya, sifat malu yang tidak pada tempatnya adalah sifat malu yang menghalangi manusia dari ketaatan. Misalnya, malu untuk berangkat ke masjid, menunaikan salat jamaah. Maka ini malu yang menghalangi dari berbuat taat, maka ini malu yang tercela. Kemudian seorang wanita yang sudah balik malu untuk mengenakan jilbab. Maka ini adalah sifat al-haya, sifat malu, tetapi tercela karena bukan pada tempatnya. Sementara menutup aurat adalah perintah syariat agama. Menutup aurat adalah ibadah, amal saleh, ketaatan kepada Rabb, kepada Allah. Maka ketika rasa malu itu malah menghalangi dari berbuat taat, maka menjadi tercela. Mengapa? Malunya itu didorong oleh rasa malu tidak enak kepada manusia, tapi mengabaikan rasa malu kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga malu yang menyebabkan menyia-nyiakan hak yang semestinya ditunaikan, atau menyia-nyiakan sesuatu yang menjadi syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah termasuk malu yang tercela. Seperti contoh lain agar kita mengerti dan tepat dalam mengaplikasi karakter mulia, sifat mulia yang diajarkan Islam ini, yaitu sifat malu. Dan supaya bisa membedakan mana yang terpuji dan mana yang tercela, mana yang tepat pengamalannya, mana yang kurang pas, kurang tepat. Contoh lain misalnya malu untuk ngaji, malu untuk menuntut ilmu, malu untuk belajar Al-Quran karena sudah lanjut usia atau sudah tua, merasa terlambat, malu saya belajar. Ini bukan malu yang terpuji, tapi justru malu yang tercela. Karena apa? Rasa malu yang menghalangi dari amal saleh, rasa malu yang menghalangi dari ketaatan. Nah, jadi saudara-saudariku jangan sampai ya
malu, tapi untuk melakukan ketaatan. Nah, garis besarnya yang perlu diingat adalah mana yang tercela, mana yang terpuji. Kalau malu itu membuat kita taat kepada Allah, kalau malu itu membuat kita menghindari yang dosa dan kejelekan, kalau malu itu membuat kita menghindari maksiat, maka itu bagus. Maka itu terpuji. Tapi kalau malu itu membuat kita terhalang dari berbuat ketaatan, kalau rasa malu itu membuat kita terhalang atau bahkan terjauh dari amal salih, maka itu bukan malu yang terpuji, bahkan malu yang tercela. Seperti malu untuk mengaji tadi, malu membaca Al-Quran. Nah, baca Quran kok malu? Nah. Malu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan orang kepada berbuat baik, mencegah kemungkaran, malu. Ini terus terang ya memang tidak gampang ya. Saya sendiri merasa belum bisa dengan mengamalkan sebaik-baiknya, mengaplikasikan rasa malu misalnya dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Saya sempat kagum salah satu karakter mulia yang dimiliki masyarakat Saudi Arabia, ya, masyarakat Arab terutama Makkah Madinah. Itu mereka orang yang nggak enakan kalau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Berbeda dengan sebagian dari kita, ya termasuk saya lah barangkali. Kalau kita lihat suatu hal yang tak pantas di depan mata kita, aduh, malu saya mau mengingatkan. Sering kita dengar begitu ya, wah nggak enak saya, malu saya mau mengingatkan. Ayo ajak temanmu sholat, wah malu saya mau ngajak sholat. Ini contoh sebenarnya adalah, ya ini kritik buat kita semua ya, nasihat, muhasabah buat saya pribadi dan juga kita semuanya. Ini sebenarnya malu yang kurang pas. Nah, saya cukup merasa kagum dan salut dengan masyarakat Saudi, masyarakat Makkah. Saya pernah suatu ketika singgah di sebuah, ya di pinggir jalan itu, di dalam perjalanan di pelabuhan waktu itu, dan singgah di tempat untuk istirahat kayak rest area lah begitu ya. Ada orang-orang yang duduk ngobrol berdua, bercanda, dan mohon maaf agak sedikit mesum, agak sedikit vulgar ya. Kita tidak tahu apakah itu suami istri atau tidak, tapi yang jelas agak sedikit berlebihan di depan umum di situ ya. Boleh dibilang kemesraannya itu di depan umum begitu. Dan itu kita lihat, kita tahu itu orang dari Indonesia. Lantas kemudian ada seorang yang melintas di situ, orang Saudi asli. Melihatnya langsung mendekat dan ditegur. Ya. Yang kalau bahasa kita ya, jangan lakukan itu di depan umum, ya, menyinggirlah, ya, dan lakukan hal yang biasa, jangan seperti itu di muka umum, itu bukan hal yang pantas. Ya, kemudian alhamdulillah setelah diingatkan begitu terus ya tidak melakukan lagi. Itu contoh bagaimana mereka melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu nggak enakan. Yang lainnya membiarkan mungkin ya, udahlah itu biasa mungkin gitu. Contoh lagi, masyarakat di sana udah terbiasa mengingatkan sesuatu yang itu bisa bernilai madarat atau bahkan kemungkaran atau melanggar aturan. Contoh yang misalnya saya pernah lihat, ini hanya ya kisah contoh aja ya. Ya mungkin kita bisa aplikasikan dalam kehidupan bagaimana kita itu membiasakan diri untuk nggak enakan. Menghilangkan maksudnya, membiasakan diri mengurangi, syukur bisa menghilangkan nggak enakan kalau dalam perkara yang harus disampaikan. Nah, contoh lagi misalnya ketika itu pernah di hotel. Lagi-lagi kasus terjadi oknum orang dari negeri kita, Indonesia. Jelas-jelas dimanapun berada, baik itu di Indonesia maupun apalagi di Saudi, tidak boleh merokok di lorong hotel. Atau di hotel lah begitu ya.
Apalagi itu masih di lorong-lorong depan pintu-pintu kamar hotel begitu. Ada ya orang Indonesia yang mungkin sudah saking kebeletnya pengen udut, pengen ngerokok nih. Subhanallah, balbul-balbul di depan pintu hotel, bayangkan. Ya, entah karena saking kebeletnya dan memang punya tabiat suka melanggar aturan atau nggak tahu aturan, wallahu alam. Langsung kemudian ada tamu hotel yang dari Saudi itu memang pengen menginap di situ beserta keluarga dan anak-anaknya. Ketika mau masuk, mendapati di ruang di pintu sebelahnya itu, di depan pintu di depan kamarnya itu, di luar tentu saja, ya itu orang Indonesia yang sedang merokok. Maka keluarganya suruh masuk, kemudian si laki-laki Saudi ini kemudian keluar untuk mengingatkan si fulan tadi yang sedang merokok. Ya, hentikan, matikan rokok Anda. Matikan rokok Anda. Tidak pantas Anda melakukannya di sini. Ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Dan kebiasaan mereka kalau mengingatkan saudara muslim itu diawali dengan kata-kata ittaqillah, ittaqillah, subhanallah. Nasihat yang begitu indah. Mengingatkan untuk takut kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah. Ittaqillah. Itu contoh ya. Jadi termasuk menerapkan rasa malu yang pada tempatnya. Dan mana rasa malu, sifat malu yang kurang pada tempatnya. Artinya apa? Termasuk sifat malu yang kurang pas adalah malu untuk amar ma'ruf nahi munkar. Malu untuk mengingatkan saudaranya yang salah. Malu untuk mengajak orang melakukan amal saleh. Ini sebenarnya kita harus tahu bahwa itu malu yang kurang tepat. Ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa belajar dari sini. Kapan kita mengamalkan rasa malu yang bagus, yang mulia di sisi Allah, dan semua tentu lillah, akan bernilai pahala tentu segala sifat mulia itu kita kerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga malu, contoh lain sebelum nanti kita ke kisah insya Allah. Contoh malu juga yang kurang pas atau tidak termasuk terpuji, malu yang seperti ini adalah malu mencari nafkah yang halal. Ya, saudaraku-saudariku, mencari nafkah yang halal adalah perintah dari syariat yang mulia dan petunjuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka selagi mencari nafkah dari jalan yang halal dengan cara yang halal pula, sumber halal, cara halal, maka jangan malu. Malu bekerja. Padahal itu pekerjaan yang halal, malu. Karena mungkin dianggap, ya, nggak prestis, nggak mentereng, dan seterusnya. Pekerjaannya, nggak oke lah kalau pekerjaan kayak gitu. Nah, ini sebenarnya rasa malu yang kurang pas. Maka saudara-saudariku, jangan malu bekerja mencari nafkah yang halal. Ya. Apalagi seorang laki-laki. Apalagi seorang kepala rumah tangga yang dia menanggung nafkah keluarga. Apabila dia bekerja dengan tangannya, apapun jenis pekerjaan itu asalkan halal, sungguh itu ibadah. Ibadah. Ya, tidak hanya seorang kepala rumah tangga yang menanggung nafkah keluarga. Siapapun dari siapapun seorang muslim yang bekerja yang halal dengan niat untuk menopang ibadah, itu ibadah. Pekerjaannya itu menjadi ibadah. Bukankah beberapa jenis amal saleh dan ibadah itu juga membutuhkan dukungan dunia, membutuhkan dukungan nafkah harta itu sendiri. Seperti ibadah haji, kemudian membayar zakat, infak, sedekah, wakaf, kemudian menuntut ilmu syar'i, menyekolahkan anak-anak untuk
menempuh pendidikan Islam, mondok pesantren dan seterusnya. Bukankah itu semua juga membutuhkan harta? Artinya apa? Seorang yang bekerja mencari nafkah dengan niat yang benar, dengan cara yang halal, itu semuanya adalah ibadah. Maka jangan malu. Maka jangan malu. Sementara di sana, di luar sana, saudaraku, saudariku, barakallahu fikum jami'an. Sementara di luar sana ada sebagian manusia yang tidak malu bekerja yang haram. Sementara di luar sana ada manusia yang tidak malu mengambil harta secara zalim. Tidak malu. Berbisnis haram, tidak malu. Maka janganlah seorang muslim malu untuk bekerja, mencari nafkah yang halal. Apapun jenis pekerjaan tersebut. Asalkan itu halal. Tidak menipu, tidak curang, tidak ada pelanggaran syariat. Kerjakan dengan memohon pertolongan kepada Allah. Ini contoh perincian sifat malu mana yang terpuji dan mana yang tercela. Dan masih banyak sifat yang itu pun contoh-contoh yang lain. Dan insya Allah dari beberapa contoh tadi kita bisa membedakan mana sifat malu yang mulia, sifat malu yang terpuji dan mana yang tidak terpuji. Tapi di luar itu, di samping sifat-sifat yang tadi, pada asalnya sifat malu itu semuanya adalah baik. Semuanya adalah mulia. Terutama apabila sifat malu itu mencegah dirinya dari berbuat yang jelek-jelek, malu untuk melanggar aturan, malu untuk berbuat dosa, malu untuk maksiat. Ya, demikian juga malu kalau tidak menunaikan petunjuk Allah, malu kalau tidak melaksanakan perintah Allah, itu bagus. Dan tentu semua itu akan menjadi bernilai di sisi Allah tabaraka wa ta'ala jika lillah, rasa malu itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun contoh yang ada pada generasi mulia, generasi salaf, seperti yang dikisahkan oleh Ibnul Jauzi dalam Sifatus Safwah mengenai, ya ini dari Sufyan bin Uyainah. Ia pernah berkata, dari Sufyan bin Uyainah, dia berkata, Hisham bin Abdul Malik masuk ke dalam Ka'bah. Ini contoh kisah sifat malu yang ada pada salaf. Hisham bin Abdul Malik masuk ke dalam Ka'bah dan ternyata di dalamnya ada Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Salim bin Abdullah, salah seorang ulama tabi'in yang terkenal. Jadi Hisham bin Abdul Malik masuk ke Ka'bah, di situ ada Salim bin Abdullah, Ibn Umar bin Abdul Khattab bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Lalu ia berkata kepada Salim bin Abdullah, ya, Hisham berkata kepada Salim bin Abdullah, wahai Salim, mintalah kepadaku apa yang engkau butuhkan. Hisham bin Abdul Malik berkata kepada Salim, wahai Salim, minta kepadaku apa yang kamu butuhkan. Aku sangat malu kepada Allah untuk meminta selainnya, meminta kepada selainnya, kata Salim. Sedangkan aku berada di Baitullah. Ya. Coba kita dengarkan ulang. Bagaimana jawaban Salim bin Abdullah ketika ditawari sang khalifah untuk menyampaikan kebutuhannya. Bayangin nih, kalau kita ketemu seorang menteri sosial, misalnya gitu ya, yang menangani urusan bagi-bagi bantuan.
Nggak usah ketemu presiden lah, ketemu menteri misalnya gitu ya. Tiba-tiba sang menteri tadi menawarkan bantuan. Mas, Anda butuh apa? Saya akan bantu Anda. Silahkan sampaikan kebutuhan Anda, saya akan bantu Anda. Apa yang kira-kira akan kita jawab? Wah, langsung bikin checklist nih. Saya butuh ini, bla 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 bla, ini tolong ya. Ini proposal saya sampai, tolong dikasihkan. Kira-kira mungkin begitu. Itu kalau saya barangkali masih seperti itu. Nggak tahu kalau saudara, kalau teman-teman ya. Ndaklah, jangan saya, udah yang lainnya aja. Ini contoh dulu para salaf ya. Hisham bin Abdul Malik ketika itu masuk ke Ka'bah, artinya berada di lingkungan Ka'bah, di dalam Masjidil Haram. Dan ketemu Salim bin Abdullah ini. Lantas sang khalifah menawari Salim. Wahai Salim, minta kepadaku apa yang kamu butuhkan. Dan kebiasaan orang-orang mulia dahulu memang begitu. Kalau ketemu orang-orang yang fakir, ketemu orang-orang yang lemah, ketemu rakyat jelata, mereka menawarkan bantuan. Kamu meminta perlu bantuan apa? Apa yang bisa saya bantu? Itu biasa dulu. Tapi apa jawaban Salim, seorang yang saleh dari kalangan tabi'in ini? Aku sangat malu kepada Allah untuk meminta kepada selainnya. Apalagi ini berada di Baitullah, kata Salim bin Abdullah. Maka ketika Salim keluar, ya, habis itu kan Salim bin Abdullah bin Umar keluar. Hisham berada di belakang mengikutinya. Ya udah, akhirnya Hisham bin Abdul Malik tahu ini. Oh, ini mungkin masih di Baitullah. Ya, nggak maulah menerima. Aku tawarkan sesuatu. Baik. Hisham pun mengikuti di belakang ketika Salim keluar dari Baitullah. Lalu berkata, nah, sekarang engkau sudah berada di luar. Sudah di luar Baitullah. Nah, ini udah keluar dari masjid nih. Maka sekarang minta kepadaku apa yang kau butuhkan. Kira-kira apa jawab Salim? Salim bin Abdullah rahimahullah ta'ala berkata, ini kebutuhan dunia atau kebutuhan akhirat? Kemudian Hisham berkata, ya kebutuhan dunia lah. Akhirnya Salim berkata, aku sama sekali tidak meminta dunia kepada Rabb pemilik dunia. Lalu bagaimana mungkin aku meminta kepada orang yang tidak memilikinya? Wah, ini sindiran telak ini dari Salim bin Abdullah kepada sang khalifah. Saudaraku, bagaimana dengan diri-diri kita kalau kita bandingkan dengan para ulama salaf, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, begitu zuhudnya mereka terhadap dunia. Artinya tidak begitu rakus, tidak tamak dengan dunia, tidak pula tamak dengan apa yang dipunyai oleh orang. Itu dulu mereka para salaf. Bagaimana dengan diri-diri kita, saudaraku, saudariku? Semoga Allah senantiasa tuntun kita semuanya ya. Tidak menjadi orang-orang yang gila terhadap dunia. Apalagi sampai gila. Rakus pun jangan. Serakah jangan. Tamak jangan. Agar kita tidak merugi. Lihat jawaban Salim yang cerdas ini. Di dalam Ka'bah ditawari dunia. Ya, bagaimana aku mau berhajat meminta kepada selain Allah padahal aku di Baitullah. Ketika sudah keluar masjid ditawari lagi. Ya sudah, sekarang kamu udah di luar masjid. Kamu mau minta apa? Ini urusan dunia apa akhirat? Ya dunia. Apa jawabannya? Kita ingat-ingat jawaban ini. Aku tidak meminta dunia kepada Rabb pemilik dunia. Artinya, aku tidak meminta dunia kepada Allah. Allah yang mempunyai dunia dan seisinya, harta dan kekayaannya. Itulah. Lantas bagaimana? Bagaimana mungkin aku mau meminta kepada orang yang tidak memilikinya? Artinya manusia tidak berkuasa terhadap dunia ini. Bagaimana aku mau meminta-minta dunia kepada orang yang tidak memilikinya? Ya, ini adalah sebuah nasihat secara langsung maupun tidak dari seorang ulama Rabbani seperti Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada sang khalifah, tapi dengan cara yang halus. Ini nasihat rakyat kepada sang pemimpin, tapi dengan cara yang lembut, dengan cara yang tidak secara langsung, tapi menyentuh hati. Hisham, ya, bin Abdul Malik. Kenapa? Menyadarkan bahwa
sekalipun Anda seorang khalifah, Anda tidak berkuasa atas dunia ini. Hanya saja memang Salim bin Abdullah tidak mengatakan demikian. Di samping beliau menasihatkan secara halus, memasukkan nasihat kepada sang khalifah atau sang gubernur, ya. Juga mengajarkan tentang hakikat zuhud. Kemudian juga tawakal kepada Allah. Di situ juga terkandung pengajaran tauhid yang diajarkan oleh Salim bin Abdullah. Juga untuk kita semuanya tentu saja. Agar kita jangan menggantungkan nasib dan urusan kepada selain Allah. Meskipun kita belum seperti Salim bin Abdullah yang tidak meminta dunia kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apalagi meminta kepada manusia. Nah, kita setidaknya belajar. Jangan menggantungkan nasib. Baik itu urusan apapun lah, apalagi urusan dunia. Kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, kemudian ada gambaran sifat malu yang lain. Jadi kalau sebelum kita lanjutkan, saudaraku barakallahu fikum. Kisah tadi, sifat malu ada pada bagaimana kalau Salim bin Abdullah itu meminta-minta kepada selain Allah. Malu. Untuk meminta-minta kepada selain Allah, malu. Apalagi ini di Baitullah. Pantaskah aku meminta-minta kepada selain Allah, padahal ini di rumahnya Allah. Gitu loh. Di situ rasa malu yang kuat dari orang terdahulu dari kalangan orang-orang yang saleh. Gambaran lain saudaraku tentang sifat malunya Abdullah ibn Umar. Sebagaimana kisah ini disebutkan oleh Al-Imam Abul Fida Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Pembantu Abdullah ibn Umar pernah melakukan kesalahan. Biasanya kalau orang melakukan kesalahan akan mendapatkan apa? Ya, teguran. SP1, SP2 sampai kemudian mungkin SP3 gitu ya. Sampai mendapatkan apa? Maksimalnya. Ya, hukuman. Nah, ini yang pernah terjadi pada pembantu Abdullah bin Umar. Pernah melakukan sebuah kesalahan. Maka Ibnu Umar bermaksud memberi hukuman atas kesalahannya itu. Apa yang dikatakan sang pembantu? Ya, apa yang dikatakan pembantu itu? Tuan, apakah engkau tidak pernah melakukan kesalahan yang membuat engkau takut sama Allah? Maka Ibnu Umar pun menjawab, iya tentu pernah. Maksudnya aku pernah melakukan kesalahan yang membuat itu aku takut sama Allah. Maka pembantu itu berkata, demi zat yang telah menunda hukuman atasmu, mengapa kau tidak menunda hukumanku saja? Ya, jadi pembantu ini menggunakan alasan, meminta uzur. Dengan kata lain, dengan bahasa lain, sebagaimana Allah saja telah menunda hukuman atas kesalahanmu, mengapa engkau juga tidak menunda hukuman atasku? Gitulah, ya. Maka ternyata selang beberapa waktu kemudian pembantu itu buat kesalahan kedua. Maka Ibnu Umar pun bermaksud memberinya hukuman. Namun pembantu itu mengatakan sebagaimana saat melakukan kesalahan pertama. Maksudnya, mengapa engkau tidak menunda hukuman atasku? Seperti Allah juga menunda menghukummu atas kesalahan-kesalahanmu. Ya sudah, kali kedua ini pun Ibnu Umar memaafkan lagi pembantu. Ya, memaafkan lagi kesalahan pembantunya itu. Maka setelah itu, ternyata pembantunya bikin kesalahan lagi. Maka Ibnu Umar pun memberinya hukuman. Ini udah kali ketiga nih bikin kesalahan lagi. Ya udah, kasih hukuman. Akan tetapi kali ini pembantu itu ternyata tidak ngomong apa-apa. Pembantu itu tidak bicara apa-apa. Tidak seperti kali pertama, tidak juga seperti kali kedua.
Maka Ibnu Umar kemudian bertanya kepadanya. Ya, kemudian Ibnu Umar bertanya kepadanya, mengapa kamu tidak mengatakan seperti kali pertama dan kedua kesalahanmu? Apa jawaban pembantu ini? Tuan, aku malu dengan kesabaranmu menghadapi kesalahanku yang berulang-ulang. Ya, ini kata pembantu. Ketika Umar heran, pertama, kedua, kamu melakukan kesalahan, kamu minta ditunda untuk hukuman. Artinya dibatalkan, tidak usah dikasih hukuman. Sekarang kali ketiga aku menghukummu, kamu diam saja, tidak meminta untuk penundaan hukuman. Ada apa? Ternyata jawabannya tak diduga. Tuan, aku malu pada kesabaranmu menghadapi kesalahanku yang sampai berulang-ulang. Dan apa yang terjadi, saudaraku-saudariku? Respon dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Mendengar itu Ibnu Umar pun menangis. Kenapa sampai menangis? Beliau berkata, aku lebih berhak untuk malu kepada Rabbku. Maka mulai detik ini kamu bebas karena Allah. Subhanallah. Karakter akhlak yang luhur dari mereka para salaf. Menyaksikan pembantunya yang merasa malu karena selalu meminta ditunda atas kesalahannya supaya nggak dihukum, dan membuat itu malu sehingga membiarkan sang majikan untuk memberikan hukuman atas kesalahannya. Maka itu membuat sadar Ibnu Umar sampai menangis. Kalau begitu, aku lebih berhak untuk malu kepada Rabbku. Apa maksudnya? Beliau menyadarkan dan mengajarkan kepada kita bahwa semestinya kita lebih malu kepada Allah yang kita sedemikian berulang-ulang melakukan dosa, melakukan kesalahan, dan Allah menunda hukuman kepada kita. Allah tidak mengazab kita di dunia ini. Allah mengulur kita ataupun ia memberikan maaf kepada kita. Wa ya'fu an katsir. Banyak Allah itu memaafkan kita. Bagaimana, saudaraku? Apakah kita tidak malu kepada Allah? Maka dengan sebab diingatkan oleh pembantu ini, membuat beliau malah menangis dan langsung membebaskan pembantunya ini. Ya. Maksudnya membebaskan dari kesalahannya, tidak memberikan hukuman kepada pembantu ini. Karena merasa dirinya, ya Allah, aku telah berbuat lebih banyak kesalahan di hadapan Allah dan Allah tidak pernah menghukumku. Allah banyak sekali memaafkanku, bahkan Allah mengulurkan nikmat yang tak terhitung. Saudaraku-saudariku, barakallahu fikum jami'ah. Sekarang bandingkan secara jujur, saudaraku. Berapa banyak kesalahan yang kita buat siang hari, malam hari, pagi, sore hari. Berapa banyak kesalahan yang kita lakukan, bahkan kedurhakaan, bahkan penentangan-penentangan yang kita kerjakan. Entah itu sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Entah dengan lisan kita atau perbuatan kita di hadapan Allah. Sekarang bandingkan, saudaraku. Berapa banyak nikmat yang tercurah dari Allah kepada kita, sementara kita sedang atau dalam keadaan maksiat kepada Allah. Bahkan kadangkala kita memaksiati Allah dengan nikmat yang Allah beri kepada kita, waliyadzubillah. Wallahul musta'an. Maka ini tentu semua menjadi sebuah pelajaran, menjadi sebuah peringatan agar kita belajar memiliki sifat malu kepada Allah. Di antaranya adalah malu untuk maksiat kepada Allah, sementara Allah berikan kepada kita nikmat begitu banyak. Coba ingat-ingat ketika kita akan durhaka, kita akan maksiat, apalagi dengan menggunakan nikmat Allah, ya Allah.
Bagaimana aku mau memaksiatimu? Bagaimana aku mau menentangmu? Sementara ini nikmat darimu. Insya Allah dengan cara seperti itu kita akan tumbuh sifat al-haya, sifat malu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itulah saudaraku-saudariku beberapa kutipan kisah yang mudah-mudahan kita bisa petik hikmahnya. Dan tidak ada tempat untuk kita memohon pertolongan serta taufik, penjagaan, juga perlindungan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqul qouli hadza walhamdulillahi rabbil alamin, dan berikutnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik. Syukron jazakallahu khairan Ustaz atas untayan nasihat dan juga kisah para sahabat yang telah disampaikan. Dan sahabat Bas dimanapun berada, kita akan bahas di sesi tanya jawab di kesempatan kali ini. Langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Ustaz, sudah ikut bergabung Mas Ferdiansyah di Jepara, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya jika rasa malu dikarenakan takut jika akan berbuat kesalahan dalam ketaatan? Contohnya, seseorang takut untuk azan karena kegugupannya atau groginya akan mendorongnya melakukan kesalahan. Syukran jazakumullah khair Ustaz. Ya. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudaraku Mas Ferdiansyah, barakallahu fiik. Semoga Allah berkahi Mas Ferdiansyah beserta keluarga di sana dan juga sahabat Bas seluruhnya. Perlu dibedakan antara rasa malu sebagaimana telah kita paparkan karakter ataupun sifat-sifatnya, perbedaan-perbedaannya, dengan rasa was-was serta ketakutan. Nah, itu beda. Ya, kalau sifat was-was ataupun rasa was-was kemudian rasa kepada karena ketidaksiapan. Menjadi tidak bagus atau tidak mulia, tidak bagus, tidak terpuji kalau membatalkan azan itu karena malu, nggak enak, ya nggak enak, wah sama azan nggak enak lah, suara saya nggak bagus misalnya, itu menjadi nggak terpuji, rasa malu yang tidak pada tempatnya hanya karena suara nggak bagus, atau malu, wah nanti dikira sok-sokan lah, dikira orang rajin lah atau apa. Nah, itu termasuk sifat-sifat malu yang tidak pada tempatnya dan bahkan bisa jatuh pada riya. Karena dia meninggalkan suatu amal saleh karena manusia. Tetapi kalau rasa malunya itu malu nanti kalau salah, maka itu lebih kepada karena ketidaksiapan. Maka ya diobati dengan percaya diri serta mempersiapkan diri untuk bagaimana agar tidak salah, gitu ya. Jadi insya Allah kalau cuma karena ketidaksiapan, karena memang merasa belum hafal, ya sudah, ya, ditepis dengan cara ya dipersiapkan dulu atau diserahkan kepada orang yang memang lebih siap untuk melakukan azan. Ya, daripada nanti malah memang belum begitu hafal dan menimbulkan kesalahan, maka serahkan kepada ahlinya, kepada muadzin tetap misalnya. Nah, itu lebih baik karena memang itu membutuhkan ilmu. Jadi lebih kepada sifatnya kesiapan saja ya. Karena kalau belum siap tentu akan menimbulkan rasa ragu-ragu, kemudian juga was-was, khawatir salah dan sebagainya. Tapi ketika sudah hafal betul, sudah mantap, sudah yakin, ya, tidak khawatir salah, ya sudah, bismillah, mantap, jangan ada rasa ragu, tidak perlu juga malu. Adapun kita sudah berupaya sebaik mungkin, sudah persiapan, ada kesalahan, ya sudah, itu juga tidak perlu malu. Kenapa? Kesalahan itu bukan kehendak kita dan itu suatu yang dimaafkan. Sampai pun azan ada kekeliruan, ya sudah tinggal diulang kesalahannya tadi, diperbaiki, itu saja. Tidak perlu kemudian kita menjadi nggak enak, jadi malu, tidak. Karena jangankan dalam azan, dalam sholat pun kita ada kekeliruan itu dimaafkan, asalkan kita kemudian setelah ingat kita perbaiki kesalahan tadi. Kalau itu termasuk wajib-wajibnya, apalagi termasuk rukunnya, nanti ada sujud sahwi dan seterusnya, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Terima kasih Ustaz untuk jawabannya dan terima kasih untuk Mas Ferdiansyah yang saat ini sudah ikut bergabung. Selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan dari Umu Yusuf di Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya,
Kalau misal kita ingin menegur kesalahan orang lain tapi tidak enak, apakah hal ini diperbolehkan, Ustaz? Ya. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassabi wa mawalah wa ba'd. Yang namanya menegur kesalahan orang itu bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Berarti kalau itu kesalahan berarti kemungkaran. Jadi kita mencegah kemungkaran orang. Amar ma'ruf memerintahkan, mengajak orang kepada al-ma'ruf, kebajikan-kebajikan. Kemudian nahi mungkar, mencegah, melarang, mengingatkan orang dari kejelekan, kesalahan, kemungkaran, itu adalah ibadah. Itu adalah perintah Allah di dalam kitab Al-Quranul Karim, juga perintah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya di dalam amar ma'ruf nahi mungkar ada tingkatan-tingkatan. Ketika kita melihat kemungkaran, ada di situ tahapan-tahapan, tingkatan-tingkatan menurut kesanggupan dan kemampuan. Kalau kita bisa, atau kalau menurut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tingkatannya pertama adalah dengan tangan. Siapa yang mengingkari kemungkaran orang lain dengan tangan? Para ulama telah mensyarah hadis ini. Orang yang mengingkari kemungkaran dengan tangannya adalah orang-orang yang memiliki ilmu dan kekuasaan. Memiliki ilmu dan kekuasaan. Maka mereka yang punya hak untuk memerangi, mengingkari kemungkaran ataupun kesalahan yang ada pada manusia. Yang kedua tahapannya, jika tidak punya posisi kekuasaan, maka tahapan yang berikutnya adalah yang kedua, yaitu mengingkari dengan lisan, dengan ucapan. Siapa ini? Yang mengingkari dengan lisan adalah mereka orang-orang yang memiliki ilmu tetapi tidak punya kekuasaan, seperti mereka para ulama dan orang-orang yang memiliki ilmu sesuai dengan kadar ilmunya. Ya, sesuai dengan kadar ilmunya. Artinya seorang udah yang namanya berilmu tidak harus seluruh cabang ilmu. Tapi dia tahu ilmunya bahwa perkara itu haram. Dan dia mengerjakan haram itu di depan umum misalnya. Berarti dia telah mengerti ilmunya tentang perkara tersebut. Maka dia boleh mengingatkan dengan lisannya. Karena dia secara hukum dia telah mengetahui ilmu tentang masalah tersebut. Nah, maka orang yang berilmu dan tidak memiliki kekuasaan, dia hanya dengan lisan. Tidak boleh dia dengan menggunakan kekuasaannya. Dengan tangannya tidak boleh. Dan yang ketiga adalah bil qalbi. Dan Nabi katakan bahwa ad'aful iman, itu adalah selemah-lemah iman. Yaitu mengingkari hanya dengan hati. Yaitu orang-orang yang tidak punya kekuasaan, tak juga cukup ilmu. Tapi dia ngerti bahwa itu jelek. Tapi saya gimana ya? Nggak ngerti ilmu cara menasehati, nggak tahu dasar hukumnya tentang masalah tersebut, ya berarti belum cukup ilmu. Belum tahu metode yang terbaik untuk mencegah kemungkaran tersebut, berarti juga belum cukup ilmu dalam masalah tersebut. Maka mengingkari dalam hati. Membenci, menolak, mengingkari dalam hati akan dosa, kemaksiatan, kemungkaran yang dilihatnya. Tidak mendukungnya. Itu pengingkaran dalam hati. Tidak ridho di dalam hatinya terhadap kemungkaran yang disaksikan. Itu pengingkaran dalam hati. Dan selebihnya dengan misalnya mendoakan. Adapun ketika didasari dengan rasa nggak enak, ini pada asalnya tidak bagus, tidak baik. Tadi sudah kita sampaikan penjelasannya. Nggak enak saya. Nah, itu pada dasarnya tidak baik. Tapi ya karena kita tidak mampu gitu saja. Karena alasannya sebaiknya karena saya merasa tidak mampu untuk menasihatinya. Karena saya belum tahu metode yang terbaik. Saya belum tahu cara yang terbaik untuk mengingatkan orang tersebut. Ya sudah. Mudah-mudahan Allah berikan dia kesadaran. Atau kita menempuh cara yang lain supaya orang itu sadar, silakan. Tapi sebaiknya dirubah niatnya tadi. Bukan karena saya malu saya. Ya. Tapi ya kita anggap bahwa diri kita memang belum mampu untuk mengingkari kemungkaran orang lain. Gitu ya. Tapi juga kita tidak katakan bahwa orang yang seperti itu sebagai suatu orang yang memiliki sifat tercela, insya Allah juga tidak. Kenapa? Dalam hadis telah disebutkan tadi, bertahap, bertingkat ketika kita melihat kemungkaran. Dan tentu Nabi yang lebih tahu tentang bagaimana ilmu amar ma'ruf nahi mungkar, dan beliau telah menjelaskan itu semua.
Bahwasanya dari hadis tadi ada manusia-manusia yang memang memiliki kekuatan, kesanggupan, sekaligus ilmu untuk mengingkari, menolak, mencegah kemungkaran yang terjadi, kesalahan yang terjadi pada manusia. Begitu juga Rasulullah tahu ada orang-orang yang berilmu mengetahui tentang suatu perkara walaupun dia tidak punya kekuasaan, maka diperintahkan dengan lisan, dengan nasihat, mengingatkan kesalahan orang. Dan ada di antara manusia yang memang masih memiliki kondisi yang lemah dalam keimanan. Dia hanya sebatas dalam hati. Tapi meskipun demikian, dia masih memiliki bagian dari keimanan dalam perkara tersebut. Meskipun selemah-lemah iman, dia masih memiliki bagian kebaikan di situ, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustadz dan juga terima kasih Mu Yusuf yang saat ini sudah ikut bergabung. Mungkin satu pertanyaan terakhir Ustadz yang insya Allah kita akan bahas di kesempatan malam hari ini datang dari Bapak Nur Rahman di Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana jika kita merasa malu jika dianggap alim oleh orang lain, padahal hanya aib kita yang ditutupi oleh Allah? Mohon nasihatnya. Ya, bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bapak Nur Rahman di Salatiga, barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahi Bapak beserta keluarga dan juga sahabat-sahabat semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Kalau kita dianggap alim oleh teman kita ataupun oleh orang lain, dipandang sebagai orang yang alim, ahli ibadah, soleh dan lain sebagainya, terus kita malu, maka itu menjadi suatu yang terpuji. Jika rasa malu itu karena Allah. Bagaimana rasa malu karena Allah? Kita malu seperti malunya para sahabat tadi, bahwa aku gak ada apa-apanya di hadapan Allah. Aku malu karena tidak seperti yang dikatakan oleh manusia. Aku malu orang mengatakan aku alim sementara aku banyak dosa. Maka malu yang begitu adalah malu yang mulia dan itu bagus, harus dipupuk. Seorang mukmin hendaknya memiliki kesadaran rasa malu yang seperti itu, sehingga itu justru akan mengobati ujub, rasa kagum pada diri sendiri, mengagumi diri sendiri, membanggakan diri sendiri atas akhlaknya, atas amalnya, dan itu membinasakan. Sifat ujub itu membinasakan, merugikan. Nah, salah satu obat mengobati sifat ujub, bangga diri, mengagumi diri adalah miliki sifat malu kepada Allah. Nggak ada artinya sekalipun semua manusia di penduduk bumi ini memuji-muji kita. Nggak ada artinya sama sekali bagi seorang mukmin. Karena yang terpenting apa? Penilaian Allah. Bagaimana kita di hadapan Allah, itu yang lebih penting. Apa artinya semua manusia memuji kalau kita di hadapan Allah ternyata banyak salah, banyak dosa, tidak sungguh-sungguh di dalam menempuh jalan agama ini. Dan ketika kita punya kesadaran, kemudian kita malah malu kepada Allah, itu mulia, itu bagus Bapak. Nah, kemudian ada sikap yang dianjurkan ketika kita mendengar orang memuji-muji kita. Ya. Ketika ada orang yang memuji kita, menganggap kita alim, menganggap kita itu ahli ilmu, menganggap kita itu rajin ibadah, pokoknya memuji kita. Jadi ucapan manusia yang bernuansa memuji-muji kita, karena itu membahayakan bagi diri kita, orang yang dipuji-puji maksudnya ya. Maka ucapkanlah doa agar kita tidak terjatuh ke dalam keburukan akibat ucapan manusia yang memandang kita baik tadi, memandang kita soleh, memandang kita alim tadi. Apa doanya? Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairum mimma yadhunnun. Ada 3 bagian dalam doa ini. Sekaligus ini sebagai penutup. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun, ya Allah, jangan engkau
hukum aku, jangan engkau azab aku akibat apa yang mereka ucapkan. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Jangan engkau hukum aku, jangan engkau siksa aku dengan apa yang mereka ucapkan itu. Waghfir lima la ya'lamun, dan ampuni aku apa yang mereka tidak ketahui. Ampuni aku atas apa yang mereka tidak ketahui. Manusia hanya menilai apa yang mereka lihat, tapi mereka tidak tahu apa yang kita kerjakan. Maka kita mohon ampun kepada Allah. Waghfir lima la ya'lamun. Dan yang terakhir apa yang ketiga? Waj'alni khairam mimma yadhunun. Waj'alni khairam mimma yadhunun. Dan jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka sangka. Waj'alni khairam mimma yadhunun. Dan jadikanlah aku lebih baik ya Allah daripada apa yang mereka sangkakan. Jika mereka menyangka baik, ya Allah jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka sangka. Dan jika mereka menyangka yang mungkin juga buruk, ya Allah jadikan aku tetap baik, lebih baik dari apa yang mereka sangkakan. Jadi seorang mukmin tidak pernah peduli dengan ucapan manusia. Yang terpenting pada intinya adalah bagaimana penilaian Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan doa semisal ini insya Allah kita akan selamat dari sifat terpedaya, ya, agar kita tidak terpedaya dengan diri kita sendiri, dengan sikap kita sendiri, dengan amalan-amalan kita sendiri. Nah, mudah-mudahan dari apa yang telah saya sampaikan mengenai sifat ataupun karakter mulia dari para salaf, yaitu sifat malu, ini menjadi pelajaran berharga untuk saya pribadi khususnya dan juga untuk kaum muslimin seluruhnya dimanapun berada. Hanya kepada Allah kita memohon taufik dan pertolongan. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Bas di